Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Mas Guru Sarkim yang berbahagia. Semoga selalu sehat. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan analisis kasus pembelajaran IPA terkait penyebab kegagalan penerapan sebuah metode, kemudian rumusan permasalahan, alternatif pemecahan masalah, dan masukan untuk perbaikan. Kasus yang menimpa di kelas 4 SD Telago Depok adalah seorang guru bernama Tini yang mengajarkan IPA di kelas 4 SD. Materi yang dibahas adalah melayang, terapung, dan tenggelam. Di dalam kelas sudah tersedia bak air besar dan berbagai jenis benda seperti bola tenis, batu, gabus, telur, sikat sepatu, dan benda-benda lain yang bentuk dan bahannya berbeda-beda. Bu Tini memulai pelajaran dengan menyampaikan bahwa pelajaran IPA hari ini adalah membahas materi dengan topik melayang, terapung, dan tenggelam. Topik tersebut ditulis di papan tulis dan kemudian Bu Tini menjelaskan apa yang disebut melayang, terapung, dan tenggelam. Sambil menjelaskan, Bu Tini menuliskan pokok-pokok materi di papan tulis dan para siswa disuruh mencatat. Ketika menjelaskan benda yang dapat melayang, terapung, dan tenggelam, Bu Tini juga mendemonstrasikan proses melayang, terapung, dan tenggelam dengan memasukkan satu benda untuk setiap proses ke dalam bak air. Selanjutnya menyebutkan benda-benda lain yang dapat melayang, terapung, dan tenggelam untuk dicatat oleh para siswa. Pada akhir pelajaran, Bu Tini langsung melakukan tes formatif secara tertulis. Jawaban siswa langsung diperiksa bersama-sama siswa dengan bimbingan guru. Setelah diperiksa, hasil para siswa tersebut ternyata sangat mengecewakan karena hanya 14 dari 30 siswa yang mendapat nilai 60 hingga 70, selebihnya mendapat nilai di bawah 60. Bahkan ada 2 anak yang mendapat nilai 20. Pertanyaan dari kasus ini adalah, 1. Tulislah informasi-informasi penting pada kasus pembelajaran di atas. Yang kedua, buatlah rumusan permasalahan yang terjadi dari kasus pembelajaran yang dilakukan Bu Tini. Yang ketiga, sebutkan penyebab terjadinya kegagalan dalam pembelajaran Bu Tini. Berikan alasan pendapat saudara. Yang keempat, dari penyebab yang ada, tentukan hal yang paling mempengaruhi kegagalan tersebut dan berikan alasan saudara, didukung oleh teori belajar yang relevan. Dan yang kelima, berikan masukan saudara sehingga pembelajaran Bu Tini dapat berhasil atau lebih baik. Perlu kita ingat bersama, para mahasiswa yang saya hormati dan saya banggakan, bahwa di dalam pedoman TAP ada 6 aspek yang harus dibahas. Jadi setiap pembahasan analisis kasus ini berpedoman pada 6 aspek. Minimal kita dapat menjelaskan 3 aspek dari 6 tersebut. Namun apabila kita semua dapat menjelaskan lebih dari 3, maka lengkaplah sudah apa yang kita kerjakan. Yang pertama adalah materi pembelajaran. Jadi setiap permasalahan itu ada aspek materi pembelajaran. Ada aspek pendekatan, model, metode, atau teknik. Kemudian aspek media pembelajaran, aspek pengelolaan kelas, aspek keterampilan dasar mengajar, dan aspek evaluasi pembelajaran. Jadi 6 ini menjadi pedoman pijakan kita di dalam pembahasan. Baik itu ya di dalam menyampaikan informasi atau hal penting, perumusan masalah atau rumusan permasalahan, penyebab masalah, pemecahan masalah, kekurangan atau kelebihan, dan juga perbaikan pembelajaran. Itu tetap ya di dalam ini harus selalu bertumpu ya pada aspek-aspek tersebut, ya, yaitu 6 aspek yang saya sebutkan tadi. Nah, sebagai contoh, misalnya kita menjawab nomor 1, maka kita tetap di sana pembahasannya adalah misalnya yang pertama, ya ini Bu Tini mengajarkan topik tentang melayang, terapung, tenggelam. Ini kaitannya dengan apa? Ini kaitannya dengan materi pembelajaran. Kemudian yang B,
Media yang disiapkan Butini adalah bak air besar dan berbagai jenis benda seperti bola tenis, batu, gabus, telur, sikat sepatu, dan benda-benda lain yang berbentuk dan bahannya berbeda-beda. Ini termasuk apa? Ini masuk dalam kategori media atau dalam aspek media pembelajaran. Kemudian di sini ada C. Butini menyampaikan bahwa materi yang disampaikan dengan topik melayang, terapung, dan tenggelam. Ini berarti materi. Nah, ini bedanya dengan kelas. Dan yang pertama, ini kalau yang pertama ini adalah keberadaan Butini di sekolah, ya, yaitu SDN Telago Depok. Kalau yang C ini sudah merupakan aktivitas mengawali pembelajaran. Nah, ini bedanya. Kemudian yang D, Butini menjelaskan tentang melayang, terapung, dan tenggelam. Nah, ini sudah termasuk menjelaskan. Ini di sini tersirat tersirat, dia juga sudah melakukan pembelajaran melalui metode ceramah. Ya. Nah, yang C ini jelas materi, kemudian yang D ini juga bisa tentang materi dan juga sudah berkaitan dengan metode. Kemudian yang E, Butini menuliskan pokok-pokok materi pada papan tulis, kemudian siswa disuruh mencatat. Ini berarti sudah keterampilan di dalam pengajaran, pembelajaran. Kemudian yang D, yang nomor 6, Butini menjelaskan dengan cara mendemonstrasikan proses melayang, terapung, dan tenggelam. Ini berarti metode, ya, metode pembelajaran. Kemudian yang ke-7, Butini menyebutkan benda-benda lain yang dapat melayang, ya, dan tenggelam, terapung, dan tenggelam untuk dicatat oleh para siswa. Ini juga termasuk materi pembelajaran. Ya, dapat juga di dalam pembelajaran ini dia menggunakan metode apa. Ini secara tersirat dapat masuk ke dalam aspek metode. Kemudian yang ke-8, setelah itu Butini langsung melakukan tes formatif. Oh, ini juga sudah masuk pada evaluasi pembelajaran. Kemudian yang 9, Butini membimbing siswa memeriksa tugas yang dilakukan oleh siswa. Ini juga termasuk dalam proses evaluasi, ya. Sudah memeriksa tugas dari guru, ya, yang dilakukan oleh siswa, ya, yang diperiksa secara bersama-sama dengan para siswa dengan bantuan Ibu Tini, ya, di dalam pemeriksaan itu. Kemudian yang ke-10, Butini kecewa karena hanya 14 dari 30 siswa yang dapat nilai 60 hingga 70, selebihnya mendapat nilai di bawah 60, bahkan ada 2 anak yang mendapat nilai 20. Ini berarti hasil dari evaluasi. Nah, jadi kalau kita lihat, ya, dari yang pertama sampai yang terakhir, ya, dari nomor 1 nomor 10 itu semuanya merupakan aspek-aspek yang dipelajari, yaitu aspek materi, aspek pendekatan, model metode, media pembelajaran, pengelolaan kelas, keterampilan dasar mengajar, dan evaluasi. Para mahasiswa yang saya hormati, saya banggakan, itu yang pertama. Seandainya kita itu bisa menuliskan, ya, dengan rinci, misalnya tidak hanya 10 buah, tetapi itu merupakan fakta di dalam kasus tersebut, maka sah-sah saja. Silakan, ya. Mungkin metodenya ditambah, misalnya di situ, ya. Ada juga mungkin dari penugasannya, ya. Mungkin di dalam pendampingannya itu diberi kata atau dengan kalimat lain, silakan saja. Tidak ada permasalahan, yang penting intinya adalah berpedoman pada kasus berdasarkan fakta yang tertulis di dalam kasus tersebut. Nah, kemudian para mahasiswa yang saya hormati, saya banggakan, pertanyaan yang kedua itu adalah buatlah rumusan permasalahan yang terjadi dari kasus pembelajaran yang dilakukan Butini. Maka kita dapat menyoroti dari berbagai aspek, ya, bisa aspek materi, aspek metode, aspek model pendekatan, aspek media pembelajaran, pengelolaan kelas, KDM, dan juga evaluasi. Misalnya kita membuat 5 misalnya. Nah, kita membuat 5. Misalnya yang pertama, mengapa prosedur pembelajaran yang dilakukan Butini tidak memberikan hasil yang memuaskan? Kemudian yang kedua, misalnya mengapa siswa tidak diberi kesempatan praktik langsung dalam pembelajaran sehingga hasil tes formatif mengecewakan? Kemudian yang ketiga,
apakah metode demonstrasi yang dilakukan Butini sudah berjalan dengan baik? Nah, kemudian yang keempat, bagaimana interaksi antara guru dan siswa dalam pembelajaran sehingga pembelajarannya belum berhasil? Dan yang kelima, hal-hal apakah yang menyebabkan kegagalan Butini dalam pembelajaran? Nah, kelima permasalahan ini juga bisa masih bertambah lagi jika kita ingin mencari hal-hal lain yang terdapat dalam kasus. Intinya di sana, permasalahan-permasalahan yang dapat menyebabkan kekecewaan Butini ini bisa terungkap oleh kita. Jadi tidak mutlak 5 hal ini, tapi ini sebagai gambaran saja. Jadi misalnya yang A ini tentang prosedur pembelajaran, tentang proses pembelajaran dari kegiatan awal sampai kegiatan akhir. Kemudian yang kedua, yang B ini berkaitan dengan tentang kesempatan dalam pembelajaran ya di dalam praktek ya, praktek langsung, karena di sana ini melakukannya dengan demonstrasi. Kemudian yang C, apakah metode demonstrasi yang dilakukan Butini itu sudah baik? Ya, kalau kita lihat di sana belum baik ya. Kenapa? Karena belum ada lembar untuk mengerjakan hasil atau menulis hasil dari pengamatan anak-anak misalnya. Kemudian bagaimana situasi pengaturan demonstrasi ya sehingga anak ini dapat melihat semuanya. Karena yang namanya demonstrasi itu kan tentunya adalah peragaan, proses demi proses berlangsung, anak bisa melihat langsung. Nah, apakah sudah berjalan dengan baik? Nah, kemudian di sana belum ada tanya jawab terkait dengan apa yang dilakukan oleh Butini. Jadi Butini hanya menyuruh anak untuk mencatat. Sedangkan apa yang dicatat ini tidak ada pembimbingan tersendiri. Kemudian yang keempat, bagaimana interaksi antara guru dan siswa dalam pembelajaran? Ya. Jadi adakah tanya jawab, adakah interaksi di sana? Ya, sehingga belum berhasil. Kemudian yang berikutnya adalah hal apa yang menyebabkan kegagalan Butini dalam pembelajaran itu. Itu bisa disorot dari berbagai sudut pandang. Nah, ini para mahasiswa, sehingga kalau kita menganalisis sebuah kasus, memberikan rumusan permasalahan, ini bisa diambil dari beberapa aspek. Ya, sekali lagi jawaban ini tidak mutlak para mahasiswa. Nah, kemudian selanjutnya itu pertanyaan ketiga. Sebutkan penyebab terjadinya kegagalan dalam pembelajaran Butini. Berikan alasan pendapat saudara. Maka kita harus mengeksplor kita harus mengeksplor apa yang kita ketahui dari berbagai sumber belajar. Saya sudah menampilkan beberapa aspek pendukung TAP, misalnya tentang pendekatan, tentang model pembelajaran, ya tentang KDM, ya kemudian tentang bagaimana kita dalam evaluasi. Silakan bisa dilihat saja, diamati saja di dalam tayangan itu. Tentu kita akan lebih lengkap pengetahuan kita. Terutama juga teori-teori belajar juga perlu dibaca. Yang pertama, ini misalnya Butini tidak melakukan kegiatan apersepsi. Ya. Padahal apersepsi sangat penting dilakukan untuk menarik perhatian siswa, sehingga siap menerima materi pelajaran. Guru perlu menggali pengalaman siswa yang telah dialami dan kemudian menghubungkannya dengan apa yang akan dipelajari. Dengan melakukan apersepsi, guru dapat lebih memastikan jika peserta didik atau siswa sudah siap dalam menerima pelajaran. Ketika anak atau siswa masuk ke dalam kelas, belum tentu di benaknya itu di kelas, ya. Tetapi bisa juga dia masih aktif dalam pikirannya, bersama temannya bermain dengan grup chat, dengan grup WA-nya, dan juga pada saat hal-hal tertentu dia masih berada di dalam situasi di luar kelas. Nah, untuk membawa pikirannya fokus kembali, maka guru perlu melakukan strategi-strategi tertentu sehingga akan menarik perhatian siswa. Yang kedua, Butini tidak menyampaikan tujuan pembelajaran yang harus dicapai dan kegunaannya bagi siswa, serta tidak memusatkan perhatian siswa pada topik yang akan dibahas. Karena dengan pemaparan tujuan pembelajaran diharapkan dapat memotivasi siswa untuk mau dan terus belajar. Nah, tujuan pembelajaran sangat penting untuk diperhatikan. Setiap guru harus menyampaikan tujuan pembelajaran pada awal kegiatan belajar mengajar. Dengan diketahuinya tujuan pembelajaran, maka akan membantu siswa untuk lebih fokus mempelajari materi dan menguasainya. Tujuan pembelajaran memberikan arah yang stabil dan akan diikuti siswa untuk memaksimalkan belajar secara efektif. Nah, demikian untuk jawaban yang kedua, yang B ya. Kemudian yang C,
eh, tidak memberikan kesempatan kepada siswa untuk mempraktikkannya sendiri, ya, tetapi Butini mendemonstrasikan sendiri dan menyebutkan benda-benda yang dapat melayang, terapung, dan tenggelam. Kemudian mencatat, siswa disuruh mencatatnya. Nah, perbedaan yang paling utama di dalam demonstrasi itu dengan eksperimen adalah pada pelaksanaannya. Demonstrasi hanya mempertunjukkan suatu proses di depan kelas, sedangkan eksperimen memberi kesempatan kepada siswa melakukan percobaan sendiri tentang proses yang dimaksud. Metode eksperimen mempunyai kadar keaktifan cukup tinggi dibandingkan dengan demonstrasi. Maka sebaiknya menggunakan metode eksperimen, bukan demonstrasi. Nah, ini yang perlu kita soroti. Nah, kita hanya menyoroti 3. Para mahasiswa bisa menyoroti yang lain, silahkan. Ini sekali lagi hanya alternatif di dalam menjawab kasus. Kemudian yang keempat, ini Butini tidak memberikan feedback atau umpan balik dalam bentuk tanya jawab lisan sebelum melakukan tes formatif. Sebaiknya guru memeriksa tingkat pemahaman materi sebelum melakukan evaluasi. Misalnya dengan mengajukan pertanyaan kepada siswa yang bertujuan untuk mengecek pengetahuan peserta didik. Kegiatan-kegiatan ini juga mendukung peserta didik dalam mengenali pentingnya memberitahu guru ketika mereka tidak mengerti dan membutuhkan lebih banyak penjelasan atau contoh. Mengajar cara menjawab pertanyaan dengan menggunakan kata-kata untuk membentuk respon siswa. Ya, mengajari cara menjawab. Ya. Jadi guru itu perlu mengajari cara menjawab pertanyaan dengan menggunakan kata-kata untuk membentuk respon siswa. Adalah strategi penting untuk mendukung siswa dalam menjawab pertanyaan. Nah, kemudian pertanyaan kan keempat tadi adalah bahwa kita disuruh untuk menentukan hal yang paling penting, yang paling mempengaruhi kegagalan. Berarti hanya satu dan juga diberikan alasan-alasan yang didukung dengan teori belajar yang relevan. Dalam hal ini kita harus memiliki tingkat fokus yang tinggi di dalam menentukan mana yang paling dianggap sebagai sebuah disebut sebagai hal yang paling menyebabkan kegagalan. Dan kita di situ menyoroti proses pembelajaran yang menggunakan metode demonstrasi. Ya, di dalam hal ini siswa itu tidak mempraktekkan sendiri, ya, sehingga mereka itu tidak mengalami dengan cara membangun pengetahuan, dan secara aktif mereka tidak langsung mengalaminya. Nah, di dalam kegiatan ini sebenarnya siswa ini dituntut untuk bisa berkembang langkah demi langkah, tahap demi tahap, sehingga dapat membentuk suatu pengertian. Nah, proses pembelajaran IPA ini sebaiknya siswa ini langsung berhadapan dengan benda yang nyata yang langsung dapat dipraktikkan oleh siswa itu sendiri. Nah, di samping itu, di dalam proses demonstrasi itu, guru tidak mempersiapkan lembar kerja yang tertata, ya, sehingga lebih mempermudah siswa untuk menuangkan apa yang dilihat atau mencatat apa yang dilihat. Ya. Nah, kemudian pengetahuan yang diterima siswa berlangsung dengan jelas jika hal itu sudah ditata atau dibuat semacam lembar-lembar atau kotak-kotak, ya, apa yang dilihat. Misalnya di situ ada kotak benda yang tenggelam apa saja, benda yang terapung apa saja, yang melayang apa saja. Itu ada kotak-kotak tersendiri, ada klasifikasi kotak atau tabulasi. Itu bisa mempermudah anak untuk memasukkan datanya. Nah, di sana juga mungkin ada gambaran-gambaran tertentu. Disampaikan di sana juga ada gambar-gambar benda-benda contoh dari peristiwa yang terjadi. Nah, menurut Millsbury, ini salah satu landasan teori kita berpikir bahwa belajar bermakna merupakan belajar yang dengan tujuan yang jelas. Pembelajaran yang memungkinkan orang yang di dalamnya terlibat melakukan lebih banyak, ya, dan mereka akan lebih bermakna kepada dunia mereka, di sekitar mereka, belajar dengan hal yang realistis, yang ditandai dengan pembelajaran yang lebih aktif, konstruktif, disengaja, otentik, dan kooperatif. Nah, para mahasiswa yang saya hormati, kemudian yang kelima, bagaimana cara menjawab pertanyaan tentang masukan pembelajaran sehingga Butini dapat berhasil berjalan dengan lebih baik. Nah, kita mencoba untuk memberikan masukan yang pertama dalam menyusun perencanaan pembelajaran. Sebaiknya Butini menyusun kegiatan awal, inti, dan kegiatan akhir secara detail.
terutama pada awal pembelajaran, persepsi, Butini sebaiknya memberikan umpan atau brainstorming berupa pertanyaan yang berupa materi yang akan dibahas untuk memotivasi siswa lebih fokus dalam kegiatan pembelajaran, serta menjelaskan tujuan pembelajaran terkait materi sehingga pencapaian hasil belajar akan sesuai dengan yang diharapkan. Kemudian dalam kegiatan inti alangkah baiknya seorang guru mampu memberikan pelajaran yang bermakna dengan berupa pengalaman belajar secara langsung sehingga siswa dengan mudah akan memahami materi yang diajarkan. Tidak serta-merta siswa hanya mendengarkan ceramah kemudian menulis. Hal tersebut dinilai sangat membosankan. Untuk pembelajaran IPA dengan materi melayang, terapung, dan tenggelam, kegiatan pembelajaran yang sesuai adalah pembelajaran inquiry terbimbing. Nah, menurut Kulo dalam pembelajaran inquiry terbimbing, guru memegang peranan yang sangat penting untuk menciptakan kondisi belajar yang menyenangkan dan membuat siswa nyaman belajar dalam kelas. Kemudian dalam menggunakan metode demonstrasi, hendaknya guru mampu memberikan pemahaman secara jelas kepada seluruh siswa. Siswa sebaiknya diberi lembaran khusus untuk mencatat hasil pengamatan secara demonstrasi berlangsung. Menurut Saiful Bahri Jamarah, metode demonstrasi adalah metode yang digunakan untuk memperlihatkan suatu proses dan cara kerja suatu benda yang berkenaan dengan bahan pelajaran. Metode ini tentunya membutuhkan fokus siswa untuk menyimak demonstrasi yang dilakukan oleh guru, bahkan akan lebih baik jika pelaku demonstrasi melibatkan beberapa anak. Menurut pendapat saya juga, jika memungkinkan, semua siswa yang melakukan praktek langsung dengan membawa bahan-bahan dari rumah. Dengan demikian anak-anak akan lebih bergairah dalam belajar karena mereka dari awal proses sampai proses, kemudian pasca proses semuanya terlibat. Kemudian yang C, sebelum tes formatif sebaiknya Butini melakukan pemeriksaan terhadap tingkat pengetahuan yang telah dimiliki. Butini dapat melakukan tanya jawab terkait materi yang dipelajari, misalnya dengan pertanyaan bagaimana jika batu dan gabus dimasukkan bersama ke dalam air, apa yang terjadi jika sebatang besi dimasukkan ke dalam air, pernahkah kalian melihat telur mentah yang dimasukkan dalam ember yang berisi air, adakah perbedaan kejadian antara telur mentah dan matang jika dimasukkan dalam wadah yang berisi air? Pertanyaan-pertanyaan seperti itu membuat siswa harus menggabung beberapa informasi dan mengolahnya sebelum dapat menjawab pertanyaan. Kemudian untuk memancing partisipasi siswa sebaiknya pertanyaan dibuat menarik dan bervariasi, misalnya dengan menghubungkan teori dan kasus terbaru yang terjadi di sekitar siswa. Penggunaan gambar atau benda-benda nyata, kemudian memberikan pertanyaan terkait dengan gambar atau benda nyata tersebut juga dapat memancing lebih banyak partisipasi. Nah, demikian jawaban alternatif ya, atau alternatif dari jawaban kasus ya, pembelajaran terkait dengan metode kegagalan penerapan sebuah metode, alasan-alasan, kemudian ada alternatif penyebab masalah yang inti atau yang pokok. Saya sampaikan terima kasih, matur nuwun, beri doa kami semoga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.